Rencananya, tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Dalam sejarahnya, 1 Juni adalah hari di mana dasar negara pertama kali dirumuskan dalam pidato Bung Karno pada sidang BPUPKI, Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Terdapat 5 butir sila yang merupakan ideologi, dasar atau pedoman bagi negara kita untuk mencapai segala tujuannya. Diharapkan Pancasila tak hanya dikenang, diperingati, atau sekedar dilestarikan, tetapi juga nilai-nilai di dalamnya dapat menjadi realitas dan diaplikasikan dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Di balik itu, ada beberapa fakta menarik terkait lambang Garuda Pancasila, mulai dari penamaannya hingga bentuknya. Berikut fakta tentang lambang Garuda Pancasila versi on the spot. Nama Pancasila berasal dari dua kata Sangsekerta, yakni panca atau 5 dan sila atau prinsip. Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Isinya mengenai kebangsaan, internasionalisme, mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan, kesejahteraan, dan ketuhanan. Rancangan awal Garuda Pancasila dibuat oleh Sultan Hamid II dari kota Pontianak, Kalimantan Barat, yakni berupa Garuda berwarna emas dengan perisai yang gagah. Awalnya lambang Garuda Pancasila berbentuk Garuda tradisional yang bertubuh manusia. Prosesnya mengalami beberapa kali perubahan, seperti penambahan jambul pada lambang Garuda oleh Soekarno. Pada 1950, Presiden Soekarno mengganti burung Garuda yang sudah disepakati dengan menambahkan jambul. Awalnya burung ini tak berjambul, namun dianggap mirip lambang Amerika Serikat, elang botak atau bald eagle. Sang perancang lambang Garuda Pancasila, Sultan Hamid II sendiri memiliki akhir hidup yang tragis. Ia dilupakan karena dituduh terlibat peristiwa Westerling, termasuk ingin membunuh Sultan Hamengkubuwono. Bahkan jasadnya tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Diketahui, gambar burung ini terdapat dalam lukisan di Candi-Candi Dieng yang dilukiskan sebagai manusia berparuh dan bersayap. Lalu di Candi Prambanan dan Panataran berbentuk menyerupai raksasa, berparuh, bercakar, dan berambut panjang. Burung Garuda ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia sejak diresmikan penggunaannya pada 11 Februari 1950 yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951. Penggagasnya adalah Sultan Abdurrahman Hamid Al-Qadri II atau dikenal dengan Sultan Hamid II yang saat itu menjabat sebagai Menteri Negara Republik Indonesia Serikat. Garuda merupakan kendaraan Dewa Wisnu, satu dari 3 dewa utama dalam agama Hindu. Sama seperti tugas sang dewa, Garuda juga memelihara dan mengawal alam semesta. Garuda adalah adaptasi dari Garida yang dalam mitologi Hindu India berbentuk manusia berwarna emas, berwajah putih, berparuh, dan bersayap merah. Di Indonesia sendiri, mitologi Garuda sudah ada sejak abad ke-6 dengan digunakannya Garuda sebagai lambang pada Kerajaan Mataram kuno, Garuda Muka, Kerajaan Kedah, Kerajaan Sumatera, dan Kerajaan Sintang Kalimantan. Dalam kesusastraan atau pewayangan, Garuda yang disebut Garudeya dikenal sebagai kendaraan Batara Kresna atau Dewa Wisnu sebagai dewa pencipta dan pemelihara. Garuda bukan dibuat tanpa arti. Kepala burung Garuda sengaja dibuat menoleh ke sebelah kanan dari sudut pandang Garuda. Hal ini melambangkan kebaikan dan kebenaran. Dalam pagelaran wayang, tokoh baik di sebelah kanan dan tokoh jahat ada di sebelah kiri.
Ini seolah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang selalu berusaha untuk mengarah pada kebaikan dan mencapai tujuan yang baik. Perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda. Dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Cengkraman Garuda melambangkan persatuan bangsa Indonesia yang sangat kuat. Keberhasilan bangsa Indonesia dalam meraih cita-citanya menjadi negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat pada tanggal 17 Agustus 1945 dituangkan dalam lambang Garuda. 17 helai bulu pada sayapnya yang membentang melambangkan hari kemerdekaan Indonesia. 8 helai bulu pada ekornya melambangkan bulan Agustus, dan ke-45 helai bulu pada lehernya melambangkan tahun 1945. Semua ini memuat kemasan historis bangsa Indonesia sebagai titik puncak dari segala perjuangan bangsa Indonesia. Ternyata lambang Garuda Pancasila mirip dengan lambang Kerajaan Samudra Pasai di Aceh, kerajaan tertua di Indonesia. Namun apakah Garuda Pancasila meniru lambang tersebut? Hal ini perlu diteliti lebih lanjut, mengingat masih belum banyaknya literatur tentang hal ini. Januari 1950 dibentuk panitia teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara Zonder Portofolio Sultan Hamid II dengan susunan panitia teknis Muhammad Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantoro, M.A. Pelopesi, Muhammad Natsir, dan R.M. Ngabehi Purbacaraka sebagai anggota. Panitia ini bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah. Dan lambang pertamanya adalah sebagai berikut. Selanjutnya pada 8 Februari 1950, rancangan final lambang negara yang dibuat Menteri Negara RIS Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Soekarno. Rancangan final lambang negara ini mendapat masukan dari Partai Masyumi untuk dipertimbangkan karena adanya keberatan terhadap gambar burung Garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai dan dianggap bersifat mitologis. Dan berikut perubahan kedua tersebut. Lalu penyempurnaan kembali lambang negara ini terus diupayakan. Kepala burung Raja Wali Garuda Pancasila yang gundul menjadi berjambul. Bentuk cakar kaki yang mencengkram pita dari semula menghadap ke belakang menjadi menghadap ke depan. Hal ini diperbaiki atas masukan Presiden Soekarno. Selanjutnya pada 20 Maret 1950, bentuk akhir lambang negara yang telah diperbaiki mendapat disposisi Presiden Soekarno yang kemudian memerintahkan pelukis istana Dullah untuk melukis kembali rancangan tersebut sesuai bentuk akhir rancangan Menteri Negara RIS Sultan Hamid II yang dipergunakan secara resmi hingga saat ini. Untuk terakhir kalinya, Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan bentuk final gambar lambang negara, yaitu dengan menambah skala ukuran dan tata warna gambar lambang negara, di mana lukisan otentiknya diserahkan kepada Haji Masagung, Yayasan Idayu Jakarta pada 18 Juli 1974. Sedangkan lambang negara yang ada di disposisi Presiden Soekarno dan foto gambar lambang negara yang diserahkan ke Presiden Soekarno pada awal Februari 1950 masih tetap disimpan oleh Keraton Kadriah Pontianak. Dan inilah lambang yang hingga saat ini digunakan.